Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam diam. Halo semuanya, aku mahasiswi BINUS University Online Learning BINUS 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai konteks keberlanjutan dan etika bisnis, strategi mana yang menurut saya pribadi paling tepat diterapkan pada perusahaan di Indonesia saat berinteraksi dengan pemerintah, serta saya akan memberikan beberapa contoh sektor atau isu kebijakan publik yang sesuai. Menurut saya pribadi, strategi membangun konstituen adalah yang paling tepat dan relevan diterapkan oleh perusahaan di Indonesia ketika berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan etika bisnis. Namun, strategi ini idealnya didukung oleh strategi informasi. Sementara untuk strategi insentif keuangan sebaiknya dihindari karena berisiko tinggi secara etika dan hukum di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara sistematis dari strategi tersebut. Yang pertama, strategi membangun konstituen atau juga strategi yang paling tepat diterapkan pada perusahaan di Indonesia. Alasan utamanya yaitu konteks demokrasi dan desentralisasi di Indonesia membuat pemerintah sangat responsif terhadap tekanan publik, komunitas lokal, LSM, akademisi, dan juga media. Strategi ini selaras dengan prinsip keberlanjutan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan atau multi-stakeholder, dan juga lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan insentif keuangan yang rawan disalahartikan sebagai suap atau gratifikasi. Untuk contoh sektor dan isu kebijakannya yaitu seperti insentif PLTS, transisi energi, dan juga pajak karbon. Contoh praktiknya yaitu perusahaan energi membangun kemitraan dengan komunitas lokal, universitas, dan organisasi lingkungan untuk menunjukkan manfaat ekonomi dan lingkungan energi bersih. Untuk dampaknya yaitu pemerintah lebih terdorong mendukung regulasi energi terbarukan karena adanya dukungan publik dan legitimasi sosial. Untuk yang kedua, strategi informasi atau juga sebagai pendukung yang sangat penting dari strategi yang pertama. Alasannya karena pemerintah membutuhkan data teknis dan kajian dampak yang tidak selalu mereka miliki. Dan juga strategi ini tetap etis jika dilakukan secara transparan. Untuk contoh sektor dan isu kebijakannya yaitu seperti standar emisi, efisiensi energi, dan juga TKDN. Perusahaan memberikan data ilmiah tentang biaya transisi teknologi hijau dan manfaat jangka panjangnya. Untuk strategi yang terakhir yaitu strategi insentif keuangan atau juga strategi paling berisiko di Indonesia. Alasannya karena lemahnya persepsi publik terhadap politik uang dan juga risiko tinggi melanggar undang-undang tipikor dan aturan gratifikasi, serta bertentangan dengan prinsip etika bisnis dan keberlanjutan. Untuk catatan dari strategi insentif keuangan ini, yaitu insentif keuangan hanya dapat diterima dalam bentuk pendanaan resmi dan transparan, misalnya seperti pajak, retribusi, atau skema public-private partnership, dan juga bukan dalam bentuk pembayaran langsung atau tidak langsung kepada pejabat. Untuk kesimpulan dari penjelasan strategi tersebut, dalam konteks Indonesia, strategi membangun konstituen adalah pendekatan paling tepat dikarenakan menguatkan legitimasi kebijakan, selaras dengan nilai etika dan keberlanjutan, dan juga mengurangi risiko hukum dan reputasi. Strategi ini akan jauh lebih efektif jika dikombinasikan dengan strategi informasi. Sementara strategi insentif keuangan sebaiknya dihindari kecuali melalui mekanisme resmi dan juga transparan. Demikian penjelasan singkat dari saya pribadi. Untuk kurang lebihnya saya mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.